Untuk pembahasan soal nomor 3, di sini apabila ada bentuk akar, kemudian di dalam akar kuadrat kembali, kita gunakan sifatnya terlebih dahulu. Nah, sifat yang kita gunakan adalah sifat yang ini. Apabila ada A pangkat M per N, akan kita rubah menjadi bentuk akar, akan berubah menjadi A pangkat M akar pangkat N. Artinya, jika pangkatnya awalnya berasal dari atas, kita letakkan di dalam akar, sedangkan jika pangkatnya berasal dari bawah, kita letakkan di luar akar. Nah, sekarang kita bisa lihat mulai dari yang paling ujung. Berarti yang ini dulu, akar kuadrat dari X. Nah, untuk akar kuadrat dari X, kalau kita rubah ke sifat bentuk pangkat, berarti ini kan X-nya pangkat 1. Sedangkan jika akar kuadrat atau pangkatnya di sini tidak ditulis secara tidak langsung, akar kuadrat itu kan pangkat 2, maka letakkan 2-nya di bawah. Jadi pahami, 1-nya kita letakkan di atas, 2-nya kita letakkan di bawah, seperti sifat yang di atas. Oke, jika bentuk yang paling ujung sudah, sekarang kita maju ke depan. Yaitu untuk bentuk yang akar pangkat 3 dari X kuadrat akar X. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kan akar X sudah, yaitu X pangkat 1/2. Berarti bisa kita tulis dulu, X pangkat 1/2. Nah, untuk yang samping, akar pangkat 3 X pangkat 2. Gunakan sifat yang tadi ya. Berarti X-nya pangkat 2, di luarnya pangkat 3. Pangkat yang di luar letakkan di bawah. Maka per 3. Namun, karena akar kuadrat dari X berada di dalam akar pangkat 3, maka nanti juga harus ikut dikali dengan pangkat 1/3. Kenapa harus dikali dengan pangkat 1/3? Karena di luarnya adalah pangkat 3. Kalau seandainya di luarnya pangkat 4, berarti dikalinya dengan 1/4. Kalau di luarnya pangkat 5, berarti dikalikannya dengan 1/5, dan seterusnya. Nah, jika sudah, kita lanjut. Untuk bentuk sampai sini sudah. Sekarang kita lanjut bentuk dari ujung sampai ujung, bentuk yang terakhir. Nah, berarti untuk bentuk yang terakhir, akar pangkat 5 X pangkat 3, kemudian di dalamnya lagi akar X pangkat 2, akar pangkat 3, di dalamnya lagi akar X. Nah, ini bisa kita gunakan sifatnya ya. Untuk akar pangkat 3X pangkat 2 akar X, ini kan sudah ada di atas. Berarti bisa langsung kita tulis. Jadi, X 2/3 dikali X pangkat 1/2 dikali 1/3. Sekarang, giliran yang depan. Nah, ini kita lihat X-nya pangkat 3. Berarti bisa kita tulis X pangkat 3/5. Jika sudah, pahami. Karena bentuk akar pangkat 3X pangkat 2 dan akar kuadrat dari X terletak di dalam akar pangkat 5, sama kejadiannya seperti yang tadi ya, maka harus dikali dengan pangkat 1/5. Sampingnya juga sama, 1/5. Loh, kenapa dua-duanya harus dikali 1/5? Karena X pangkat 2 akar 3 ada di dalam akar pangkat 5. Akar kuadrat X juga ada di dalam X pangkat 5. Maka dua-duanya harus dikali dengan 1/5. Jika sudah, sekarang kita hitung hasil akhirnya. Berarti X pangkat 3/5 dikali. Ini kalau perkalian bentuk pangkat, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 kali 1, tetap 2. Bawah kali bawah, 3 kali 5 dapat 15. Nah, untuk yang samping, 1 kali 1 kali 1 tetap 1. 2 kali 3 kali 5, 6 kali 5, 30. Nah, setelah sampai sini, jangan lupa ketika bentuk pangkatnya dikali, sifatnya berarti harus ditambah untuk nilai pangkatnya. Berarti 3/5 ditambah pangkat 2/15 ditambah pangkat 1/30. Nah, jangan lupa ketika penyebutnya berbeda, samakan terlebih dahulu penyebutnya. Gunakan konsep KPK. Di kelas 6 SD sudah ya. Maka bisa kita gabung. KPK dari 5, 15, dan 30 adalah
30. Jika sudah, 30 dibagi 5, dapat 6. Kalikan dengan 3, 18. Sampingnya, 30 dibagi 15 2, kalikan 2, dapat 4. Sampingnya, 30 dibagi 30, 1 kali 1, 1. Jadi, totalnya adalah X pangkat 22 tambah 1. Berarti pangkatnya 23 per 30. Nah, ini adalah pembahasan untuk nomor 3. Untuk pembahasan nomor 4, di sini ada contoh soalnya. Ada A-nya sama dengan 16, untuk nilai B-nya 27, untuk nilai C 1 per 36. Yang ditanyakan 2A pangkat 1 per 4, B-nya pangkat min 2 per 3, dikali kemudian dengan akar C. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita lihat untuk nilai dari 16-nya terlebih dahulu. Jika di bawahnya di sini adalah suatu bentuk pecahan, maka A-nya kan dapat, yaitu 16. Bawahnya adalah pangkat 4. Berarti kita rubah. 16 itu berapa sih dipangkatkan 4? Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi, nilai 16-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Kemudian di luarnya ada pangkat 1 per 4. Jadi diulang ya, A-nya sesuaikan dengan pangkat yang di bawah. Yang di bawah ini kan 4. Berarti berapa dipangkatkan 4 supaya menjadi 16? Dapat 2 pangkat 4. Nah, untuk yang samping, B-nya adalah 27. Bawahnya adalah 3. Ini juga sama konsepnya. Berarti berapa sih dipangkatin 3 supaya menjadi 27? Nah, dapat 3 pangkat 3. Di luarnya ada pangkat lagi, maka dikali dengan pangkat min 2 per 3. Untuk yang samping, 1 per 36. Nah, 1 per 36 ini kan sama saja seperti 6 pangkat min 2. 6 pangkat min 2. Kenapa min? Karena bentuknya adalah pecahan ya. Berarti bisa kita tulis 6 pangkat min 2, gunakan sifat yang tadi. Jika akar kuadrat, ini adalah akar pangkat 2. 2-nya letakkan di bawah. Nah, jika sudah, ini bisa kita coret 4 dengan 4. Berarti 2 dikali 2 pangkat 1 sisanya. 2 kali 2 pangkat 1 atau 2 dikali 2 langsung boleh. Nilainya adalah 4. Sampingnya coret. Sisanya 3 pangkat min 2. Karena min, maka jadi pecahan. 1 per, 3 pangkat 2 nilainya adalah 9. Ini bisa dicoret. Dapat min 1. Nah, karena min, letakkan pecahan juga ya. Jadi 1 per 6 pangkat 1. Nah, jika sudah, dapat bentuk 4 kali 1 per 9 kali 1 per 6. Atas bawah, jika sama-sama bisa dibagi, kita bagi. Sama-sama bisa dibagi 2. Dapat 2, dapat 3. Ada lagi? Tidak ada. Jadi paham ya, yang bisa dicoret atas dan bawah. Bukan samping dengan samping. Samping dengan samping nggak boleh dicoret. Yang boleh hanya atas dengan yang bawah. Nah, jika tidak ada lagi yang bisa dicoret, maka cukup sampai di sini. Jadi 2 tinggal dikali dengan 1, tinggal dikali dengan 1. Jadi hasilnya tetap 2. Untuk penyebutnya atau yang bawah, 9 dikali dengan 3, dapat 27. Sehingga dapat nilainya adalah 2 per 27. Untuk contoh nomor 4 yang lain, nah jika ada bentuk soal seperti ini, pahami, jika ada penjumlahan perkalian, atau perkalian dengan penjumlahan, nggak bisa langsung dihitung P pangkat 1 per 4 dikurang pangkat 1 per 2. Maka, jika ada soal penjumlahan bentuk perpangkatan, harus dihitung 1 per 1. Jadi pahami ya, nggak bisa P pangkat 1 per 4 dikurang dengan P pangkat 1 per 2. Kenapa? Karena operasinya ada penjumlahan. Nah, maka tidak boleh. Jika sudah, tadi harus kita hitung 1 per 1. Berarti untuk P-nya dulu. Konsepnya sama seperti nomor 4 yang di atas. Bawahnya adalah pangkat 4. Nah, berarti 16 itu adalah berapa sih dipangkatkan 4 supaya jadi 16? Dapat 2 pangkat 4 ya. Berarti 16-nya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dikali pangkatnya, yaitu 1 per 4. Nah, jika sudah, untuk Q-nya bawahnya adalah 9, bawahnya adalah 2. Berarti 9 itu adalah berapa dipangkatkan 2 supaya jadi 9? Dapat 3. Maka kita tulis 3 pangkat 2 dikali 1 per 2. Untuk R-nya adalah 8.
bawahnya pangkat 3. Berarti cari berapa sih dipangkatkan 3 supaya menjadi 8? Dapat 2 pangkat 3 dikali 1/3. Oke, jadi diulang ya. Pertama P-nya sudah ada, Q-nya sudah ada, R-nya sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan saja. Namun, lihat pecahan yang bawah. 4, berarti cari berapa pangkat 4 supaya jadi 16. Berapa pangkat 2 supaya jadi 9. Berapa pangkat 3 supaya jadi 8. Nanti jika sudah, rubah bentuknya terlebih dahulu. Oke, sekarang untuk yang bawah sama ya. Bawahnya pangkat 2. Berarti 16 itu adalah 4 pangkat 2. Nah, jadi sesuaikan dengan yang bawah ya, pangkatnya. Terus Q-nya 3/2. Q-nya 9. Berapa dipangkatkan 2 supaya jadi 9? Dapat 3. Maka kita tulis 3 pangkat 2 dikali 3/2. Nah, untuk R-nya bawahnya 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 2/3. Nah, jika sudah, ini kan bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. Atau kita tulis 2 dulu. 3-nya pangkat 2 dikali 1/2. 2-nya sama, coret. Sisanya tinggal 3 pangkat 1. Untuk 3-nya coret. Berarti dikali ya. Ini sesuai dengan soal. 2 pangkat 1. Nah, untuk yang bawah, pangkat 2-nya coret. Sisanya tinggal 4 pangkat 1. Dikali 2-nya coret. 3 dikali, 3 pangkat 3. Berarti 27. Kemudian ditambah, coret, sisanya 2 pangkat 2. Yaitu 4. Nah, kita hitung hasil akhirnya. Penjumlahan perkalian. Perkalian dulu berarti yang dihitung. 2 kali 3, 6. Nah, ini 4 dikalikan dengan 27. 27 dikali 4 berarti dapat ini 82. 108. Oke, 108 plus 4. Sehingga totalnya bisa kita masukkan ya, yaitu 8/112. Nah, seperti ini boleh. Atau mau diperkecil pun sama aja hasilnya.